Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan juga buat Dina selaku dosen pengampu pada tugas kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Intan Ayu Sekarsari dengan NIM 14014221163. Saya berasal dari Rumble Day PGSD UNES. Oke, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai uji transportasi air pada sebuah tanaman sawi putih. Untuk lebih lengkapnya, ayo kita praktikum secara langsung. Tujuan praktikum pada kali ini yaitu untuk mengetahui apakah tanaman sawi putih dapat melakukan transportasi air tanpa sinar matahari. Kemudian dasar teorinya yaitu proses transportasi air pada tumbuhan sangat dipengaruhi oleh sinar matahari. Sinar matahari berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses metabolisme termasuk transportasi air. Transportasi air pada tumbuhan terjadi melalui dua proses, yaitu transpirasi dan gutasi. Transpirasi adalah proses penguapan air melalui stomata pada daun dan bagian-bagian tumbuhan lainnya. Sementara itu, gutasi adalah proses pembuangan air berlebihan yang terjadi pada tumbuhan. Sinar matahari berperan dalam proses transpirasi. Pada saat terkena sinar matahari, suhu daun akan meningkat dan menyebabkan penguapan air yang lebih banyak. Hal ini akan mempercepat laju transpirasi pada tumbuhan. Selain itu, sinar matahari juga mempengaruhi pembukaan dan penutupan stomata pada tumbuhan. Stomata pada tumbuhan akan terbuka pada siang hari untuk mengambil karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Namun pada saat cuaca panas dan terik, tumbuhan akan menutup stomata untuk mengurangi penguapan air yang berlebihan dan menjaga agar tanaman tidak mengalami kekeringan. Ketika terkena sinar matahari, tumbuhan akan menyerap energi sinar matahari melalui pigmen fotosintetik seperti klorofil. Energi tersebut kemudian digunakan dalam proses fotosintesis untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai sumber energi untuk proses air dan proses metabolisme lainnya pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu ada alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum transportasi air. Yang pertama yaitu ada air bersih. Lalu yang kedua yaitu ada pewarna makanan. Lalu yang ketiga yaitu ada stopwatch atau pemenitnya. Lalu ada alat tulis untuk mencatat hasil. Kemudian ada penggaris jika dibutuhkan untuk menghitung panjangnya. Lalu ada 3 buah gelas. Lalu yang terakhir yaitu ada sawi putih. Langsung ke praktikum, yaitu langkah pertama yang dilakukan kita menyiapkan 3 gelas. Lalu kita jejerkan seperti pada video dan pada masing-masing gelasnya kita beri air bersih. Kita tuangkan ya, dikira-kira saja, yang penting jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Nah, contohnya ada pada video itu, dikira-kira supaya airnya itu sama. Setelah semuanya sudah terisi air, lalu kita mengambil pewarna merah, dimasukkan pada air yang pertama. Lalu yang kedua yaitu memasukkan pewarna makanan yang berwarna kuning dalam gelas kedua. Lalu pada gelas ketiga diberi campuran pewarna dari merah dan kuning tadi. Untuk ukuran pewarnanya itu dikira-kira saja, dituangkan sedikit seperti pada contoh di video. Agar mencampur rata, jangan lupa dicampurkan menggunakan pengaduk. Kemudian mengambil 3 buah sawi. Ini yang bawahnya sudah dikopek ya, jadi itu baunya seperti disayat menggunakan cutter atau pisau, lalu dimasukkan masing-masing pada gelas tadi yang sudah diberi pewarna. Nah, peletakannya diletakkan berdiri seperti pada video. Kemudian kita mengamati perubahan pada daunnya. Nah, ini sudah menunjukkan waktu 7 menit pertama. Lalu kita akan mengambil satu persatu daunnya untuk kita amati. Ini pada daun pertama kita ambil, lalu kita amati tentang perubahan warnanya, apakah sudah berubah warna atau belum, dan ternyata belum terjadi perubahan warna apapun dan daunnya masih cukup segar. Selanjutnya yaitu pada daun yang kedua, kita ambil lalu kita amati, ini juga
belum menunjukkan perubahan warna baik di depan maupun di belakang daunnya, itu ada warna kuning, itu karena dari perendaman, jadi bukan karena transportasi air yang terjadi. Lalu yang ketiga, kita ambil juga lalu kita amati bagian depan daunnya dan belakang daunnya, apakah terjadi perubahan warna, dan ternyata sama, belum terjadi perubahan warna. Lalu kita kembalikan lagi. Nah, kita akan mengamati lagi karena ini sudah menunjukkan waktu 14 menit. Nah, kita pertama-tama kita ambil daunnya, lalu seperti pada 7 menit pertama tadi, kita ambil, kita lihat perubahan warnanya apakah sudah terjadi atau belum, dan ternyata belum terjadi perubahan warna. Bisa dilihat pada video, warnanya masih sama seperti sebelumnya. Lalu kita kembalikan lagi, lalu yang kedua kita ambil. Ini kita amati lagi perubahannya apakah sudah berubah atau belum, dan ternyata warnanya juga masih sama, belum menunjukkan tanda-tanda perubahan warna. Lalu yang ketiga juga kita amati lagi, dan ternyata sama, belum menunjukkan perubahan warna baik di batang daunnya maupun di ujung-ujung daunnya, masih warnanya sama. Kita akan melakukan pengamatan lagi, yaitu pada 21 menit. Nah, setelah 21 menit ini apa yang terjadi pada ketiga sawi kita? Nah, untuk yang pertama ini kita lihat, dan ternyata ini sudah mulai menunjukkan perubahan warna, namun belum cukup signifikan ya ini. Di bagian batang daunnya itu sedikit ada warna merahnya, namun belum terlihat jelas di video. Lalu yang kedua ini juga sama ini, namun ini daunnya sudah mulai sedikit menguning ya. Perubahan warna juga sudah terjadi sedikit, namun belum terlalu jelas. Yang ketiga pun juga sama, sedikit ada warna-warna orange-nya, namun belum terlalu cukup signifikan, jadi belum dapat diamati secara jelas. Lalu kita akan menunggu sampai berapa lamakah daun tersebut terjadi perubahan warna yang terlihat jelas. Oke, ini adalah penampakan sawi putih yang sudah kita diamkan selama 2 jam. Ini mulai cukup terlihat perubahan warnanya itu setelah 2 jam kita amati. Ternyata ini bisa dilihat, ini warnanya menjadi merah di ujung-ujung daunnya, batangnya juga sedikit merah. Lalu ini yang kedua, ini juga daunnya menguning. Ini perubahan warna cukup jelas nampak pada ujung-ujung daunnya. Lalu yang ketiga ini juga sama, ini warnanya berubah menjadi orange, ini di ujung-ujung daunnya berwarna orange sekali ya, nampak jelas di video. Nah, ini adalah dokumentasi sawi putih yang sudah didiamkan selama 2 jam. Ini dokumentasi lebih jelasnya perubahan warna ini bisa dilihat ya, yang pertama merah, yang kedua kuning, lalu yang ketiga berwarna orange. Selanjutnya yaitu ada tabel hasil pengamatan. Nah, pada pengamatan sawi putih yang telah dilakukan ini dapat dilihat bahwa ternyata itu perubahan warnanya itu mulai nampak pada menit ke-21, dan nampak jelasnya itu setelah 2 jam diamati. Pembahasan berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa tanaman sawi putih yang ujung batang daunnya direndam dalam 3 gelas berbeda, yaitu gelas air berwarna merah, air berwarna kuning, dan air berwarna oranye, menunjukkan perubahan-perubahan pada daunnya. Pada 7 menit pertama, ketika sawi putih belum menunjukkan perubahan apapun. Pada 7 menit kedua pun sama, belum nampak perubahannya. Lalu pada 7 menit ketiga baru terlihat sedikit perubahan pada daunnya, yaitu daunnya mulai berubah warna sesuai rendaman airnya dan daunnya masih terlihat segar.
Perubahan terlihat jelas baru nampak setelah 2 jam diamati. Jadi, dari praktikum yang telah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa transportasi air pada tanaman sawi putih dapat dilakukan meskipun tidak punya atau tidak memiliki sinar matahari. Namun, aktivitas tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dari biasanya. Hal tersebut dibuktikan dengan perubahan warna pada sawi putih terlihat jelas setelah 2 jam diamati. Padahal jika menggunakan sinar matahari, dalam waktu 30 menit transportasi air yang terjadi dapat terlihat cukup jelas. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video praktikum ini.